Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fikri Irawan, NIM 2018 143 dari kelas 6D PGSD. Dan di kelompok saya ini saya tidak sendiri, saya beranggotakan dua, dan teman saya itu adalah Indah Nur Ismiati. Untuk pertama, biar saya akan menjelaskan sedikit bisnis plan tentang bisnis kami. Semoga kalian sedikit bisa memahami. Di sini kami akan membuat 6 bab, dan bab 1, 2, 3 itu saya akan menjelaskannya, dan bab 4, 5, 6 itu nanti diteruskan oleh teman saya yaitu Indah Nur Ismiati. Yaitu bab pertama itu tema atau judul bisnis plan. Tema bisnis plan kami itu, kami mengkonsepkan bangga menggunakan produk lokal, di mana kami membuat sebuah produk yaitu berupa pakaian atau kaos yang merangkul kaula muda atau kaum milenial untuk membeli produk kami. Alasannya itu karena kami melihat di masa sekarang ini para pemuda atau kaum milenial ini itu tuh kurang untuk menghargai produk-produk lokal, kurang untuk memakai produk-produk lokal. Makanya kami menjalankan bisnis ini untuk bangga menggunakan produk lokal. Itu yang kedua, nama perusahaan kami itu adalah 22. Kenapa namanya 22? 22 itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu 22 gitu, 22. Kenapa kami mengambil angka tersebut? Karena kami terinspirasi dari salah satu owner kami dan pendiri bisnis kami itu. Owner itu tersebut lahir pada tanggal 22, karena semoga kami harapan bisnis itu juga bisa sukses dengan owner kami. Semoga jadi sama-sama membangun bisnis ini dari owner kami. Yang selanjutnya itu logo perusahaan. Logo perusahaan bisa kalian lihat di makalah kami. Logo perusahaan kami itu terdapat angka 20.2, ya berupa pukul gitu, 20.2 lewat 20 lewat 2 gitu, yang berarti kan ya memang logo kami pengen seperti itu saja, tidak ada maksud atau arti tersebut, cuman hanya 20.2 tuh mungkin kelihatannya cantik. Selanjutnya yaitu bab kedua, ringkasan eksekutif. Jenis usaha kami ini tuh berupa produk, ya jelas berupa produk pakaian dan kaos. Nah, konsep kami ini nih menurut kami itu sangat unik, karena kami itu memparodikan produk-produk brand terkenal seperti yang di luar, seperti contoh saja Supreme gitu kan. Salah satu kata kami itu ada memparodikan brand tersebut. Misalkan brand tersebut itu brandnya itu Supreme. Nah, katalog kami itu dijadikan jadi Supermi. Jadi katalog kami itu berupaya untuk bernuansa lokal gitu kan. Supermi, siapa yang tidak tahu dengan Supermi atau Indomie? Jadi tapi kebetulan kami ingin mengangkatnya Supreme jadi Supermi gitu. Jadi biar nuansa lokalnya dapat gitu. Selain katalog parodi kami juga ada juga memproduksi produk-produk lokal kami juga original, yang mengeluarkan kata-kata atau konsep-konsep yang lokal kami, tradisi lokal gitu. Selanjutnya kelompok sasaran usaha kami itu ya jelas kaula muda. Kalau perlu pun juga nanti kalau misalnya ada orang luar yang berkunjung di daerah kami juga bisa membeli produk kami. Mahasiswa juga bisa. Nanti kalau tidak menutup kemungkinan kami mungkin bisa menjual ke seluruh Indonesia. Nah, bab ketiga, bisnis deskripsi, yaitu visi, misi, dan tujuan. Untuk misi kami itu menjadikan usaha peluang bisnis dan membantu banyak orang. Misinya itu membuka lapangan kerja, bersaing dengan sehat, dan dikenal oleh banyak orang. Tujuan dari bisnis kami itu memperkenalkan produk lokal ke mancanegara. Itu tujuan paling utama. Yang kedua, selanjutnya analisis pesaing dan peluang. Kalau untuk pesaingnya tuh
jelas kami memiliki kompetitor yang sangat-sangat berat di daerah kami. Salah satunya ada yang berpengaruh itu ada 3, yaitu yang pertama ada Irawan Clothing, dan kedua Auk-in, itu merupakan brand original dari daerah kami, dan ketiga itu Green Rock. Nah, peluang yang kami miliki itu ada beberapa unggulan dari kompetitor. Kami bisa mengakui kalau bahwa produk kami itu beda dengan daerah. Yang pertama itu konsep yang kami tawarkan itu sangat berbeda. Konsep kami itu dari yang pertama jelas kami itu lebih memparodikan brand terkenal gitu menjadi brand, jadi dari menjadi tradisi lokal. Yang kedua dari segi desain itu kami mengikuti perkembangan zaman dan selera anak milenial. Ketiga itu kami bekerja sama dengan vendor berkualitas baik dan terjamin. Yang keempat, proses desainnya itu sangat original dari salah satu kawan kami itu. Desain kami itu original sekali dan tidak ada konsep-konsep plagiat sama sekali. Untuk kelima itu harga produk kami itu sangat terjangkau untuk kaula muda pasti bisa membeli produk kami. Dan terakhir, jaminan kualitas. Kalau misalkan kualitas kami itu sangat bagus, dan kalau misalkan ada sedikit yang salah atau kekurangan dari produk kami, silahkan kalian tuh bisa mengkritik atau bisa juga menukarnya dengan yang baru, dan dengan bisa komplain dengan kami gitu. Itu saja menurut saya yang bisa saya sampaikan. Nanti penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Indah Nur Ismiati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Fikri. Bab 4, Manajemen dan Organisasi. Kebijakan sumber daya manusia. Owner perusahaan Catur Indirwan Saputra, Ketua Tim Muhammad Fikri Irawan, dengan keahlian mempunyai kemampuan kreativitas yang tinggi, leadership, time management, dan komunikasi yang baik. Pitch pemasaran Indah Nur Ismiati, dengan keahlian mempunyai kemampuan memikat konsumen dengan baik, menganalisis strategi dengan baik, kemampuan perhitungan yang baik, dan ide pemasaran yang baik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjadikan tim yang memiliki potensi dan profesional. Tujuan dari owner menentukan segala apa yang harus dicapai atau diselesaikan dan menjalankan ide yang telah diberikan oleh direktur utama untuk lebih menginovasi bagaimana ke depannya dan cara menyelesaikan masalah ketika datang. Tujuan akuntan bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan menyediakan laporan keuangan yang sesuai. Tujuan marketing bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran dan bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. Produksi bertanggung jawab sebagai pembuatan kaos atau baju dengan baik. Manajer bertugas membantu direktur dalam mengambil kebijakan, mewakili owner, motivator para karyawan, serta mengawasi setiap kegiatan, baik itu keuangan, produksi, penjualan, pembelian, pengembangan, serta ketertiban karyawan. Manajer Muhammad Fikri Irawan, usaha berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi usaha yang berkelanjutan. Indikator keberhasilan. Semua permintaan produk dapat terpenuhi tanpa ada kendala dalam proses produksi. Indikator keberhasilan. Ketua Marketing Indah Nur Ismiati, dalam sebulan mampu menjual produk kepada pelanggan minimal 50 produk. Struktur organisasi, owner, manajer, produksi, akuntan, dan marketing. 5. Operation flow.
Laporan keuangan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Laporan keuangan 1 tahun terakhir, penjualan kaos berjumlah 200 dengan harga 50.000, omset 200 dengan harga 70.000, total penjualan kaos 10 juta, total omset 14 juta, profit 4 juta. Kesimpulan, jenis usaha yang kami buat merupakan usaha yang memproduksi kaos atau pakaian yang berkualitas serta nyaman dipakai dan bangga menggunakan produk lokal. Dan konsep dari bisnis kami yaitu kami mencoba memparodikan brand yang terkenal menjadi salah satu bagian dari katalog kami. Contoh dari salah satu katalog kami yaitu kami memparodikan brand yang terkenal Supreme menjadi Superme. Selain katalog parodi, kami juga mengeluarkan produk original kami yang bernuansa lokal dan mengenal tradisi lokal. Terima kasih.